Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Arianto Iqbal dari Bimbingan Penyuluhan Islam BKIB semester 6. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan teknik-teknik konseling individu dan tahap-tahap konseling kelompok. Teknik-teknik konseling individu terbagi menjadi 10 teknik, yaitu yang pertama, attending dalam kurung perhatian atau menghampiri konseli. Attending adalah keterampilan atau teknik yang digunakan konselor untuk memusatkan perhatian kepada klien agar klien merasa dihargai dan terbina suasana yang kondusif sehingga klien bebas mengekspresikan atau mengungkapkan tentang apa saja yang ada dalam pikiran, perasaan ataupun tingkah lakunya. Bagian B, opening atau pembukaan. Opening adalah keterampilan atau teknik untuk membuka atau memulai komunikasi dan hubungan konseling. Yang ketiga, empati merupakan suatu cara untuk menyadarkan perasaan konselor terhadap permasalahan konseli. Konselor seperti merasakan terhadap apa yang dirasakan konseli. Yang keempat, restatement atau pengulangan. Restatement adalah teknik yang digunakan konselor untuk mengulang atau menyatakan kembali pernyataan klien dalam kurung sebagian atau seluruhnya yang dianggap penting. Yang kelima, refleksi. Refleksi adalah teknik yang digunakan konselor untuk memantulkan perasaan atau sikap yang terkandung di balik pernyataan konseling. Yang keenam, clarification atau klarifikasi. Clarification atau klarifikasi adalah teknik yang digunakan untuk mengungkapkan kembali isi pernyataan klien dengan mengungkapkan kata-kata baru dan segar. Yang ketujuh, paraphrasing merupakan teknik konselor dalam menangkap pesan yang tersirat di balik pembicaraan konseling. Yang selanjutnya, eksplorasi. Eksplorasi adalah suatu teknik atau cara bagi konselor dalam menggali permasalahan konseling secara lebih mendalam. Yang selanjutnya, konfrontasi atau pertentangan. Konfrontasi keterampilan atau teknik yang digunakan oleh konselor untuk menunjukkan adanya kesenjangan, diskrepansi atau inkongruensi dalam diri klien. Kemudian konselor mengumpulkan mengumpanbalikan kepada klien. Yang selanjutnya, termination atau pengakhiran. Termination atau pengakhiran adalah keterampilan atau teknik yang digunakan konselor untuk mengakhiri komunikasi berikutnya maupun mengakhiri karena komunikasi konseling betul-betul telah berakhir. Itulah penjelasan dari saya tentang teknik-teknik konseling individu.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap konseling kelompok. Tahap-tahap konseling kelompok terbagi menjadi 4 tahap, yaitu tahap pertama, tahap pembentukan. Tahap pembentukan adalah kegiatan awal dari sebuah kelompok, dapat dimulai dengan pengumpulan calon anggota kelompok dalam rangka kegiatan kelompok yang akan dilaksanakan. Tahap kedua yaitu tahap peralihan. Setelah suasana kelompok terbentuk dan dinamis, kelompok sudah tumbuh dalam kegiatan kelompok, hendaknya dibawa lebih jauh oleh pemimpin kelompok menuju kepada kegiatan kelompok yang sebenarnya. Tahap ketiga yaitu tahap kegiatan. Tahap ini merupakan inti kegiatan kelompok, maka aspek-aspek yang perlu dijadikan pengiring, yang masing-masing mempunyai aspek tersendiri yang membutuhkan perhatian yang sangat seksama dari pemimpin kelompok itu sendiri. Yang terakhir, tahap keempat yaitu tahap pengakhiran. Tahap ini bisa disebut juga dengan tahap tendensi atau ending, di mana tahap-tahap ini semua kegiatan akan diakhiri, namun tidak dalam artian kegiatan akan diakhiri begitu saja. Sekian penjelasan dari saya tentang teknik-teknik konseling individu dan tahap-tahap konseling kelompok. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.